Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel, berjumpa kembali, sehat walafiat, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, pada kesempatan yang baik ini kita akan menyampaikan satu informasi melalui video reaksi ini, yaitu tentang kerancuan pendapat ya. Ini bagi para Ba'alawi yang masih menyatakan bahwa keturunan dari laki-laki itu terputus katanya. Keturunan dari perempuan itu terputus, dari ibu itu terputus, tidak ada. Padahal bernasab dari keturunan laki-laki, yang mengutamakan laki-laki itu adalah adat atau pendapat orang jahiliyah sebelum datangnya Islam ya, sehingga setiap anak wanita, anak perempuan waktu itu kan dibunuh, yang lahir anak perempuan dibunuh ya, diasingkan. Nah seperti itu. Nah kemudian lahir atau datang Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, maka dilawan dengan keputusan lain ya, yaitu sebaliknya, bahwa turunan dari laki-laki itu terputus ya, dilawan oleh Allah ya, yang langsung ya, bahwa keputusan bahwa keturunan dari laki-laki itu terputus, dan selanjutnya adalah keturunan yang tersambung adalah wanita dari perempuan. Nah begitu sahabat, sehingga Bahar Smith itu sampai mengatakan bahwa keturunan Wali Songo itu tidak ada, terputus. Yang ada sekarang itu hanya ngaku-ngaku aja. Ya pernah berbicara sepanjang itu ya, dan ada juga ada yang lain berbicara semacam itu. Baik sahabat, untuk lebih jelasnya kita simak saja ya cuplikan dari beberapa pendapat ya, baik para yang mengaku habaib ataupun dari para ulama, dan yang dipandu atau yang dijelaskan oleh Profesor Malsem Ali, yaitu ahli filologi sejarah ya. Jadi ini ada Profesor Malsem Ali yang menjelaskan dan menerangkan permasalahannya, bahkan menganggap bahwa pendapat Bahar Smith itu adalah pendapat jahiliyah ya, pendapat yang mengatakan bahwa keturunan dari laki-laki dari wanita itu terputus, maka itu adalah pendapat jahiliyah. Dan memang benar adanya seperti itu, sebab yang menyatakan, yang mengutamakan laki-laki pada saat dulu sebelum Islam datang itu adalah jahiliyah, yang sehingga wanita ini lahir dibunuh, dan seterusnya ya. Baik, yuk kita simak aja pendapat dari Profesor Malsem Ali dan cuplikan-cuplikan video dari pendapat yang lain. Selamat menyimak. Fakta seperti ini yang terjadi dalam tradisi Yahudi, apakah sama dalam tradisi Islam? Sebelum Islam, orang-orang Arab itu menjaga nasabnya itu dari jalur laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tradisi Arab begitu. Dari jalur laki-laki, tidak ada yang jalur perempuan. Ketika Islam datang, pola yang berdasarkan jalur laki-laki itu dirombak total, dilawan oleh Allah sendiri. Bahwa itu adalah cara berpikir jahiliyah. Wali Songonya habaib. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus nasab dalam hal ini. Inilah yang dipegang teguh banyak oleh orang tua yang mempunyai anak ya Sarifah atau Sayyid ini ya, bahwa mereka ingin menjaga keturunan Nabi ini. Kita ketahui bahwa keturunan memang dilihat dari jalur bapak, sehingga Sarifah ini penting harus menikah dengan Sayyid, karena kalau Sarifah tidak menikah dengan Sayyid, maka anaknya itu bukan keturunan Nabi lagi. Seperti saya ini, anak-anak saya bisa dikatakan sudah bukan Sarifah dan Sayyid lagi begitu, karena sudah terputus nasabnya. Nah, inilah yang
dihindari begitu, agar untuk memelihara nasab tadi itu, sehingga Sarifah ini seperti dilarang ya untuk menikah dengan yang bukan sayyid. Kalau ada orang mengaku dirinya muslim kemudian menghina orang lain atau kelompok lain karena jalur nasabnya dari jalur perempuan, sebetulnya ini pemikiran jahiliyah atau tidak? Itu kenapa dinisbatkan itu kan patrilineal ya? Iya. Tapi kenapa ujungnya ke... Karena ada hadis Nabi. Kalau tidak ada hadis Nabi, ya nggak bisa. Karena Nabi yang mengatakan dalam satu hadisnya, kullu waladi Adam, semua anak keturunan Adam, Ya, itu dinasabkan ke ayahnya. ya, patrilineal. Ya, kecuali waladi Fatimah. Oh, Kecuali putranya Fatimah. oke. Maka dia bernasab kepadaku. Karena ada hadis ini. Kalau nggak ada hadis ini, mana boleh kita nisbahkan kepada Nabi. Nggak boleh. Karena ada hadis. Dinikah oleh Imam Ali dan menjadi menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti punya anak dari jalur perempuan ini. Kalau Nabi punya cucu yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kemudian anak-anaknya yang nanti jalur perempuan tidak diakui, berarti ini mengikuti tradisi Islam atau mengikuti tradisi jahiliyah. Jadi semua pembahasan kita itu kembali pada Quran, Pak Edi. Kita tidak peduli dengan siapapun, kalau bertentangan dengan Quran, tolak. Tapi sekarang kita cari siapa orangnya, kita dibelokkannya. Itu maksudnya Nabi SAW, setiap kemuliaan keluarga terputus. Dan setiap nasab keturunan juga akan terputus. Tidak akan sampai berlangsung dan berlanjut sampai hari kiamat. Kecuali kemuliaan keluargaku dan nasab keturunanku terus akan bersambung sampai hari kiamat. Berbeda dengan keturunan Bani Israel yang kebanyakan dari 124.000 nabi dan 313 rasul, itu kebanyakan daripada Bani Israel. Tapi sampai sekarang pun mereka tidak bisa mencatat nasabnya. Tetapi sekaligus membongkar tradisi jahiliyah kaum Yahudi yang selalu dan memang selalu menyandarkan itu pada garis laki-laki. Ketika Allah membuat rancangan atau makar besar dalam tradisi yang establis itu, maka diambil jalur perempuan untuk membuktikan bahwa kesalahan bangsa Yahudi sangat begitu memuliakan jalur laki-laki. Wali Songo nasabnya terputus. Wali Songo tidak punya keturunan. Wali Songo tidak punya garis keturunan. Garis keturunan Wali Songo tidak ada. Yang saya maksud tidak ada dengan lafaz, yakni sekarang yang mengaku-ngaku sebagai Azamat Khan. Kalau memang ada turunan Wali Songo yang bukan dari Azamat Khan, wallahu a'lam, saya tidak tahu itu. Karena setahu saya, Robito dan Nagobah telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Masalahnya orang mau nggak mengacu atau merujuk pada amanah Quran atau merujuk pada asabiyah tradisi jahiliyah tadi. Tradisi jahiliyah. Jadi jelas Quran itu tidak bisa dibantah. Memang begitulah faktanya. Fikir jahiliyah. Oh begitu. Mau tahu? Ada dasarnya? Dasarnya ada. Ini bukan pernyataan saya ini. Ini pernyataan semua. Kalau kita baca kitab tafsir, selalu pembahasannya itu jelas. Nah, sekarang ketika membahas ayat yang mudah dihafal oleh semua saudara kita itu, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'atainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, kita konsentrasi pada ayat yang terakhir, Inna syani'aka huwal abtar. Di sini Syekh Abdul Rauf As-Singkel yang ditulis dalam bahasa Melayu, ada penjelasan di sini. Ya, ini saya bacakan ya. Bahwasannya orang yang benci akan dikau. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Rauf Singkel. Saya ulangi. Bahwasannya orang yang benci akan dikau pastilah daripada tiap-tiap khair. Saya ulangi lagi ya. Bahwasannya orang yang benci akan dikau putuslah. Maksudnya putuslah daripada tiap-tiap khairan, kebaikan.
Jadi orang yang benci kepadamu, benci kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka putuslah semua kebaikan. Putus daripada beranak cucu. Jadi putus daripada beranak cucu. Tahu maksudnya? Tidak punya keturunan. Putus daripada beranak cucu. Kata mufassir adalah turun surah ini pada pekerjaan As anak Wa'il, dinamainya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam abtar tatkala mati anaknya Qasim, wallahu a'lam. Tahu maksudnya? Jadi ada orang Arab yang hidup sezaman dengan Nabi, namanya As ibn Wa'il. Di sini disebutkan As putra Wa'il, anak Wa'il, menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abtar, kamu tidak punya keturunan. Oh, karena apa? Di sini disebutkan anaknya Nabi yang bernama Qasim, laki-laki. Meninggal. Jadi anak laki-laki Nabi itu meninggal semua, Pak Edi. Iya. Termasuk Qasim yang merupakan anak Nabi sendiri, anak kandung Nabi, itu meninggal. Saat itulah As putra Wa'il menyebut Muhammad abtar, tidak punya keturunan. tidak punya keturunan. Kenapa? Orang-orang Arab termasuk As putra Wa'il itu, As ibn Wa'il, punya pemahaman, ya tentu saja pemahaman tradisi jahiliyah. Ya. Seseorang itu dianggap punya keturunan kalau dari jalur laki-laki. Kalau laki-laki sebagai keturunan dari seseorang itu meninggal, ya berarti terputus sudah. Tapi Allah mengatakan yang terputus bukan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terputus itu mereka sendiri. Dan memang betul, yang mengolok ini tuh. yang mengolok itu nggak punya keturunan, sedangkan Nabi tetap punya keturunan, tapi dari jalur mana? Dari jalur perempuan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Jadi Nabi itu masih punya keturunan, tapi jalur nasabnya dari jalur perempuan, dari jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Jadi kalau begitu, kalau ada orang mengaku dirinya muslim kemudian menghina orang lain atau kelompok lain karena jalur nasabnya dari jalur perempuan, sebetulnya ini pemikiran jahiliyah atau tidak? Jahiliyah. Ternyata dibantah di dalam Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri membantah. Yang akhirnya dinikahi oleh Imam Ali nanti ya. Dinikah oleh Imam Ali dan menjadi punya dua anak. Menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti punya anak dari jalur perempuan ini, punya anak. Hasan dan... Nah, kalau Nabi punya cucu yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kemudian anak-anaknya yang nanti jalur perempuan tidak diakui, berarti ini mengikuti tradisi Islam atau mengikuti tradisi jahiliyah? Jahiliyah kalau tidak diikuti. Jadi semua pembahasan kita itu kembali pada Quran, Pak Edi. Ya. Kita tidak peduli dengan siapapun, kalau bertentangan dengan Quran, tolak. Itu prinsip. Dan ternyata keturunan Nabi masih tetap diakui. Masih ya? ada. Sampai hari ini. Tapi yang diakui jalur laki atau perempuan? Jalur perempuan. Kalau dari jalur laki-laki berarti mengikuti ajaran Islam atau mengikuti tradisi jahiliyah? Jahiliyah. Ya. Itu jawabannya. Quran sendiri. Jadi Quran itu menghantam dua tradisi besar, tradisi Yahudi dan tradisi Arab, yang sama-sama mempertahankan tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah versi Yahudi, tradisi jahiliyah versi Arab. Iya. Itu yang dihantam oleh Quran sendiri. Dan itu sampai sekarang masih berlaku ya di Israel sana ya. Apa? Sama di Arab. Iya, sama. Untuk menghitung nasab dari jalur laki-laki itu ya. Ya, ada yang bertobat. Oh, pakai perempuan juga. Tapi ada yang nggak mau bertobat. Di Israel katanya sekarang udah mulai pakai jalur perempuan ya.
Ya justru itu prestasi kan. Oh, baru-baru ini aja ya. Tapi kalau ada kalangan muslim sendiri yang tidak mengakui jalur perempuan bagaimana? Iya, itu jahiliyah akhirnya. Nggak perlu saya jawab kan? Menarik ya, di sini sudah terpecahkan ternyata keturunan dari Bunda Maryam yang memperanakkan Nabi Isa, meskipun itu dari jalur perempuan, ternyata itu masih dihitung ya, dan masih dipertimbangkan. Dan bahkan di dalam Al-Quran maupun di dalam tadi Talmud juga ya, dan juga kitab-kitab di dalam Injil juga disebutkan bahwa ternyata kemuliaan dari Nabi Isa tidak berkurang. Tidak berkurang meskipun dari jalur perempuan ya. Demikian juga dari keutamaan keturunan Nabi Muhammad, meskipun dari jalur perempuan itu sampai sekarang masih bisa dipertahankan dan itu masih dimuliakan. Ya, itu sesuai amanat Quran. Sesuai dengan amanat Al-Quran. Masalahnya orang mau nggak mengacu atau merujuk pada amanah Quran atau merujuk pada asabiyah tradisi jahiliyah tadi. Tradisi jahiliyah. Jadi jelas Quran itu tidak bisa dibantah. Memang begitulah faktanya. Ya. Ini bukan perkataan saya loh Pak Edi, saya merujuk pada Quran. Iya. Kita banyak bergaul nih dengan para mu'alaf. Kalau orang itu menjadi mu'alaf, kira-kira pikirannya cerdas enggak? Iya. Kalau cerdas, itu dia berpihak pada kejujuran atau kemunafikan. Harus dengan kejujuran. Dia memperlakukan sesuatu secara adil atau tebang pilih. Harus adil. Harus adil. Iya. Benar katakan benar, salah katakan salah. Siapapun kita tidak melihat. Tidak ada argumentum ad persona. Tahu maksudnya argumentum ad persona? Merujuk pada tokoh. Sosok. Tokoh ini tidak bisa dikritisi. Kita saja kalau ada rabi besar yang mengatakan sesuatu bertolak belakang dengan Taurat, apakah kita kritisi atau tidak? Kita kritisi. Iya. Begitu juga kalau kita sudah menjadi Muslim, apakah kalau ada tokoh, ada tokoh, kemudian kita sami'na wa ata'na meskipun salah. Nah, itu problemnya. Ya harus diluruskan ya. Dan itu tugas para pemikir ya. Soalnya kalau yang bisa menegur ulama itu ilmunya harus di atas ulama. Ya, saya kira para mualaf kita ini kan orang-orang yang cerdas, menggunakan nalarnya secara sehat. Dia tidak mungkin melakukan sesuatu hanya katanya-katanya. Perlu ada dokumen. Dan dokumen itu basis diskusi. Ya sahabat-sahabat yang masih bersama Konsep Kehidupan Channel, terima kasih atas kebersamaannya. Dan mudah-mudahan apa yang kita simak dan kita dengarkan tadi jadi menambah satu ilmu bagi kita, menambah satu wawasan bagi kita, dan juga dapat bermanfaat tentunya. Iya sahabat, seperti itulah ya penjelasannya. Jadi sudah cukup gamblang prinsipnya ya. Kalau masih membesarkan atau mengutamakan laki-laki itu namanya prinsip jahiliyah ya. Sifat zaman jahiliyah ya. Kalau yang sekarang sudah tidak berdasarkan itu lagi, bahkan sebaliknya, yang tersambung itu adalah berdasarkan keturunan dari perempuan. Ya kita bayangkan saja, kita punya anak, misalnya anak kita perempuan, ya kan? Dia menikah, lalu anak kita atau cucu kita ini kan nggak bernasab ke kita kan, tapi bernasab ke bapaknya, gitu kan? Dan demikianlah, semoga bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.